Setan yang kedelapan, yang kelima, setan itu paling senang kalau hamba Allah Subhanahu wa taala dekat kepada paling marah dia kalau hamba Allah dekat kepada hal-hal yang baik. Makanya setan senantiasa akan berusaha mendekati orang yang baik lebih cepat dibanding ketika dia mendekati orang yang buruk. Kalau yang buruk mah dibilang setan bilang anak aja belajar sama dia ya. Jadi nggak perlu dideketin sama setan. Nah, orang-orang yang hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dulunya mungkin setan nggak datang sama dia, bisa jadi dia orang yang insaf gitu. Melihat orang-orang baik, ya Allah enak banget jadi orang-orang ikut pengajian, saya mah enggak. Saya mah orangnya motor-motoran, minum-minuman dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang nggak pernah baik. Ngelihat orang soleh begitu terus. Tapi kalau udah hijrah, ngeliatin orang jalan, ya Allah ahli neraka itu lagi. Ya Allah ahli neraka lagi. Ya Allah ini nggak ikut sunnah. Wah ini nggak ikut Al-Quran. Wah ini. Lihat, setannya jauh lebih besar. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang begitu, saudaraku, andai saja kamu tidak pernah hijrah. Andai saja kamu tidak pernah hijrah karena kamu adalah orang yang berhijrah ketika itu. Ya, berharap untuk menjadi orang yang baik, sementara ketika kamu sudah merasa diri kamu berubah, justru kamu malah menganggap diri orang lain adalah orang yang lebih hina dibanding dirimu. Itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang kedengeran ya? Kurang kedengeran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama membaca ayat suci Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Untuk perjumpaan kali ini kita masih bersama surat Al-Fatihah ya. Ayat pertama masih hamdalah. Sudah berapa kali pertemuan kita? 5 sudah. 5. Alhamdulillah masih alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin karena namanya Darul Fatihah makanya tafsirnya Al-Fatihah terus, enggak selesai-selesai. Masih ayat pertama. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak ilmu, banyak pemahaman, banyak insyaallah manfaat dan amal. Itu yang penting. Insyaallah kita mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan kita pahami. Kemarin kita sudah membahas tentang ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah dan hamdalah. Kita sudah membahas tentang ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita katakan bahwa ta'awud itu bagus untuk dibaca sebelum kita membaca tilawah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Itu perintah Allah di dalam surat An-Nahl ayat 98. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Qur'an. Tidak ada perintah membaca basmalah, tapi perintahnya baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun basmalah dibaca setiap awal dari surat. Di setiap awal surat baca basmalah. Ya, baca basmalah. Kita juga sudah membahas panjang lebar tentang hukum bacaan basmalah di dalam sholat dan di luar sholat. Mungkin masih ada yang ingat, mungkin sudah ada yang lupa, mungkin sengaja dilupakan. Yang terpenting insyaallah manfaat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu perintah Allah. Cuman saya pengen ngasih masukan kepada sebagian ikhwan, apalagi yang sering berdakwah ataupun yang suka pidato. Terkadang mereka mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum. Padahal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan qala Allah, bukan firman Allah. Ini kesalahan. Takutnya kita termasuk orang yang menambah-nambah Al-Qur'an padahal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan firman Allah. Itu perlu dicatat. Jadi kalau mau berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah Subhanahu wa taala, baru dibaca la in syakartum la azidannakum. Takutnya Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir, padahal a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang berlindung bukan Allah. Itu terkadang kita sudah menjadi kesalahan yang menjadi sudah terbiasa begitu ya. Walaupun
Sebagian juga bakalan mentakwil begitu. Yang dimaksud saya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan Al-Qur'an, tapi orang awam taunya Al-Qur'an bukan. Kalau dengar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir, orang awam taunya a'udzubillahi minasyaitonir rajim firman Allah bukan? Firman Allah. Makanya kalau mau diperjelas kepada orang-orang, ya. Jadi ini juga kita katakan at-ta'awudz itu masyru'ah qabla tilawatil Qur'an, sebelum pembacaan Al-Qur'an itu dibaguskan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian ulama mengatakan bahwa mustahabbah sunnah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena firman Allah di dalam surat apa tadi? An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi umumnya ulama-ulama membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita tidak menyalahkan kalau ada yang mau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Atau ada lagi yang baca apa? Yang lain-lainnya, ya. Yang terpenting at-ta'awudz, kita berlindung dari godaan syaitan. Tapi mereka para ulama bersepakat bahwa ta'awudz bukan dari Al-Qur'an dan bukan termasuk ayat dari Al-Qur'an. Paham? Sekali lagi, ta'awudz bukan Al-Qur'an dan bukan ayat dari Al-Qur'an. Cari dari awal sampai ujung, kita nggak bakal menemukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dari itu saya katakan tadi, kalau sudah mengatakan firman Allah, jangan katakan firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak, tapi ta'awudznya boleh diawalkan, atau kita katakan salah satu daripada ayat Al-Qur'an yang saya akan baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung baca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi baca ta'awudz itu sunnah atau tidak? Sunnah. Baca ta'awudz itu mustahab atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Baca ta'awudz itu syariat atau bukan? Syariat. Karena syaitan senantiasa ingin menggoda kita. Syaitan itu senantiasa ingin menggoda kita. Ketika kita berlindung kepada Allah, maka syaitan akan menjauh. Syaitan akan menjauh. Bahkan ulama mengatakan bahwa dengan pembacaan isti'adah a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu banyak faedahnya. Ini buat teman-teman yang belum tahu. Banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Yang pertama, jelas bahwa sesungguhnya dengan bacaan tersebut setan kabur. Karena kita minta berlindungnya sama siapa? Sama Allah langsung. A'udzubillahi, saya berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Artinya yang pertama kita akan dapatkan apa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Dan kita meyakini bahwa setan itu lemah. Dengan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, secara tidak langsung kita mengatakan Allah Maha Mampu. Setan itu lemah, dan kita ini hamba yang lemah, yang meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak mampu untuk melindungi diri dari syaitan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca ta'awudz, yang pertama dia selamat dari godaan syaitan, yang kedua itu sebagai alat yang membuat lisan kita semakin suci. Semakin suci. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, artinya apa? Kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan lisan kita suci dan bersiap-siap untuk membaca ayat Al-Qur'an. Paham tuh? Dan yang ketiga, kita akan dekat dengan malaikat. Kenapa? Karena kalau setan lari, yang dekat siapa? Malaikat. Kalau kita membaca Al-Quran, kita minta setan lari, yang dekat pastinya malaikat. Dan juga yang keempat, orang yang membaca ta'awudz itu menunjukkan bahwa dia sedang menunjukkan bahwa dia mau membaca Al-Quran. Bahwa dia mau membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ta'awudz tidak dimasyru'kan untuk bacaan lain. Saya mau baca kalam Habib Ali ini di Instagram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak boleh. Oh, saya mau baca kalamnya, baca hadis ta'awudz, enggak boleh. Ini berlebihan terkadang ya. Yang penting baca yang baik-baik, dia ta'awudz. Overdosis gitu ya. Terkadang sebagian di antara kita lihat, wah ini hal-hal yang bagus, kenapa tidak gitu kan? Selagi tidak ada larangan dari agama, kenapa tidak? Kenapa antum harus melarang anak? Ini enggak boleh antum larang-larang anak. Ya kan, meletakkan sesuatu itu harus pada tempatnya, itu juga aturan agama Islam. Makanya ada seorang katanya santri lagi belajar begini, tiba-tiba main siwak. Tahu siwak? Mainin terus siwak.
Gurunya bilang, dengerin ana lagi ngomong kok ini main-main siwak. Apa kata muridnya? Syekh, antum memang nggak tahu siwak ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi. Bahkan Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sahih. Muridnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah. Di dalam riwayat lain ma'a kulli wudu. Tuh Syekh lihatin, dengar ini hadis Bukhari. Rasulullah mengatakan, kalau saja tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka memakai siwak walaupun sebelum mereka sholat. Dalam riwayat sebelum mereka wudu. Jadi Rasulullah ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersama siwak. Kenapa kok Syekh melarang saya untuk bersiwak? Kata Syekh, kan segala sesuatu itu ada tempatnya. Kan sekarang sedang belajar. Kalau kamu main-main siwak, akhirnya kamu gak fokus dengan pelajaran. Tapi kan ini sunnah. Apa kata Syekhnya? Cebok juga sunnah. Kenapa kamu gak cebok depan umum? Ya, istinja sunnah atau tidak? Sunnah. Tapi segala sesuatu itu harus diletakkan pada tempatnya. Oke, sekarang paham? Ya, isti'adah khusus diletakkan oleh agama untuk pembacaan Al-Quran, maka seyogianya tidak diletakkan untuk bacaan-bacaan yang lain. Kalau masih ngeyel, biarin dah dia mau ngapain aja terserah. Ya, fahimtum? Setan yang kelima, setan itu paling senang kalau hamba Allah Subhanahu wa taala dekat kepada paling marah dia kalau hamba Allah dekat kepada hal-hal yang baik. Makanya setan senantiasa akan berusaha mendekati orang yang baik lebih cepat dibanding ketika dia mendekati orang yang buruk. Kalau yang buruk mau dibilang setan bilang ana aja belajar sama dia ya. Jadi nggak perlu dideketin sama setan. Tapi setan itu lebih dekat kepada orang-orang yang baik. Oleh karena itu, semakin tinggi derajatmu, semakin besar level setan yang datang kepadamu. Makanya semakin soleh seseorang, semakin ada kemungkinan dia tergelincir lebih besar. Kenapa? Karena setannya jauh lebih besar. Nah, orang-orang yang hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dulunya mungkin setan gak datang sama dia. Bisa jadi dia orang yang insaf gitu. Melihat orang-orang baik, ya Allah enak banget. Jadi orang-orang ikut pengajian, saya mah enggak. Saya mah orangnya motor-motoran, minum-minuman dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang gak pernah baik. Ngelihat orang soleh begitu terus. Tapi kalau udah hijrah, ngeliatin orang jalan, ya Allah ahli neraka itu lagi. Ya Allah ahli neraka lagi. Ya Allah ini gak ikut sunnah. Wah ini gak ikut Al-Quran. Wah ini. Lihat, setannya jauh lebih besar. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang begitu, saudaraku, andai saja kamu tidak pernah hijrah. Andai saja kamu tidak pernah hijrah, karena kamu adalah orang yang berhijrah ketika itu, ya, berharap untuk menjadi orang yang baik. Sementara ketika kamu sudah merasa diri kamu berubah, justru kamu malah menganggap diri orang lain adalah orang yang lebih hina dibanding dirimu. Itu secara singkat saja apa yang telah kita pelajari daripada at-ta'awudz. At-ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang disepakati oleh ulama. Akan tetapi kalau ada bacaan-bacaan yang lain seperti a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi rabbil alamin minasyaitonir rajim atau apalah itu hanya sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Tapi kalau ikut kepada yang ramai itu lebih baik, karena Rasulullah SAW katakan man syadda finnar. Orang yang pengen lain sendiri, ntar orang kalau semuanya udah masuk surga, dia lain sendiri masuk neraka. Wah saya mau nggak mau sama ya. Biasanya orang-orang begitu yang ngarep viral gitu, pengen terkenal, makanya katanya khalif tu'raf. Kamu kalau pengen terkenal beda sendiri. Kalau pengen terkenal beda sendiri, maka kamu bisa terkenal. Itu sedikit banyak tentang at-ta'awudz, sesuatu yang dibaguskan untuk kita baca sebelum kita membaca Al-Quran. Dan ingat tadi beberapa poin penting yang saya sampaikan, bahwa ta'awudz bukan Al-Quran. Ta'awudz bukan ayat dari Al-Quran. Itu harus ditekankan supaya kita tidak nambah-nambahi Al-Quran. Karena agama Islam itu nggak kurang nggak lebih, nggak boleh ditambah-tambahin. Yang kayak begini nih yang nggak boleh tambah-tambahin. Kalau berbuat baik, katanya Rasulullah bersedekah misalnya 200 dirham, berarti anak nggak boleh nih lebih dari 200 dirham bersedekah. Ini melebih-lebihkan dalam agama. Bilang aja pelit, bilang aja pelit gitu. Itu beda lagi itu, beda lagi.
Yang kayak begini nih, sholat misalnya 4 rakaat, wah saya mah kurang 4 rakaat, saya mah pengennya 8 rakaat sholat asarnya. Nah, itu nggak boleh. Itu nambah-nambahin dalam agama. Tapi orang Bintaro nggak ada yang begitu, insya Allah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, dan kita juga sudah bahas panjang lebar tentang basmalah, dan kita mengetahui bahwa ada pendapat beberapa ulama, dan basmalah ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Sepakat semua ulama Al-Quran? Iya, di dalam surat An-Naml Allah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada firman Allah dalam surat An-Naml yang mengatakan bahwa basmalah itu termasuk Al-Quran. Hanya saja perbedaan pendapat ulama, apakah basmalah ini termasuk ayat di setiap awal dari setiap surat. Itu saja perbedaan pendapat. Namun basmalah termasuk Fatihah, termasuk Al-Quran atau bukan? Mereka semua sepakat bahwa basmalah adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin juga kita sudah membahas bulan yang lalu bahwa banyak sekali pendapat ulama, diantaranya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hanabilah, dan madhab Ahlul Madinah, dan ulama-ulama fuqaha-fuqaha, diantaranya Ibnu Jarir, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Atiyah. Mereka mengatakan bahwa hamdalah, basmalah termasuk daripada surat Al-Fatihah, bukan termasuk surat Al-Fatihah. Sementara Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa basmalah termasuk daripada surat Al-Fatihah. Paham tuh? Jadi banyak juga ulama yang mengatakan bahwa apa? Basmalah itu bukan, kemarin saya sudah jelaskan, saya boleh catat ini, tapi saya nggak bisa berdiri, ini banyak banget ini harta nih. Bisa dipegangin nggak? Atau dikantongin aja kali ya. Saya pegang. Taruh mana? Taruh kantong. Taruh kantong. Muat nggak semua? Ada yang mati kayaknya. Ada suara nggak? Nggak, suara. Ada? Ada. Oke. Saya katakan kemarin basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Al-Quran atau bukan? Yang pertama yang harus kalian pahami, kita pahami semua, basmalah adalah ayat Al-Quran. Ayah minal Quran. Ini yang pertama. Ayah minal Quran. Di mana kita ketahuinya? Di dalam surat An-Naml. Oke? Deal? Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran. Ada di dalam surat An-Naml. Yang kedua, ini yang pertama. Apakah basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah? Basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah? Banyak ulama mengatakan iya, termasuk surat Al-Fatihah. Di antaranya Imam Syafi'i. Makanya kalau dia termasuk Fatihah, kalau kita baca Fatihah nggak baca Bismillah, berarti nggak komplit. Solatnya sah atau tidak? Tidak sah, karena Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang dia itu solatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Sementara basmalah termasuk surat Al-Fatihah, berarti solatnya sah atau tidak? Tidak sah. Wah, saya pengen keren-kerenan beb kayak orang di Mekah begitu. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak mau pakai Bismillah, biar keren dia bilang. Solatnya nggak sah, karena jumhur umumnya masyarakat kita ikut kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya salatnya tidak sah. Karena apa? Karena ada salah satu daripada ayat di surat Al-Fatihah yang dia tidak baca. Ya.
Ini menurut pendapat yang mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah. Ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Artinya basmalah hanyalah pemanis ataupun pembuka dari setiap surat. Basmalah adalah pembuka muqaddimah dari setiap surat. Fatihah kah itu ataupun surat yang lainnya. Ya, 30 juz ya, di setiap surat itu ada pembukanya namanya Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Nah, ada lagi yang pendapat mengatakan bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu muqaddimah, pembuka bagi semua surat. Kecuali surat Al-Fatihah, dia adalah termasuk dari ayat daripada surat Al-Fatihah. Paham? Ya. Jadi ada 3 pendapat yang mengatakan basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Artinya kalau dia membaca surat Al-Fatihah tanpa basmalah, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ada lagi yang mengatakan bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau dia tidak baca basmalah, sah atau tidak sholatnya? Sah. Tapi tetap sunnahnya baca basmalah. Walaupun mereka nih yang mengatakan bahwa basmalah bukan Al-Fatihah, mereka tetap mengatakan bahwa apa? Basmalah adalah pembuka bagi setiap surat. Jadi sunnah. Jadi nggak ada yang mengatakan nggak boleh baca basmalah. Terus gimana Beb kalau misalnya kita sholat kita nggak baca basmalah? Nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada satu ayat yang kita buang. Terus kalau kita sholat di luar Beb gimana Beb? Kayak misalnya kita lagi di mana? Lagi di luar negeri misalnya, ada beberapa mazhab yang tidak membaca basmalah. Sah-sah saja karena kita yakin bahwa imam pasti baca basmalah. Atau ada kemungkinan imamnya baca basmalah. Kecuali kalau tidak ada kemungkinan lagi si imam baca basmalah. Saya contohkan kemarin kalau misalnya imamnya Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kemungkinan baca basmalah enggak? Enggak ada. Tapi karena Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kesempatan enggak baca basmalah? Ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti ada kesempatan. Berarti sah sholatnya. Anggap aja dia baca basmalah. Kamu tahu, kamu nggak tahu itu urusan lain. Yang terpenting kamu menganggap bahwa ada kemungkinan si imam itu waktu dia untuk membaca basmalah, dia baca karena madhab lain juga sunnah. Tapi sunnahnya bukan jahron, bukan diperjelas, tapi sunnahnya juga sirron di dalam hati atau diucap dengan pelan. Faham? Fahimtum? Jadi kita tahu sekarang banyak ulama juga yang mengatakan bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya kita jangan langsung mengklaim, wah ini salah nih, wah ini kelompok ini nih nggak pakai basmalah nih, wah ini rombongannya bukan rombongan kita. Enggak, itu juga adalah ijtihad para ulama. Jangan gampang nyalahin orang, itu aja udah. Majelis kita senantiasa membawa orang untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Ayo, kalau ngelihat ada yang aneh sedikit belajar lagi. Wah, saya kurang nih ilmunya nih berarti nih. Cari tahu dulu tanya sama guru Saya mau tanya sama guru Pengen kayak di Turki sebagian tempat itu kalau baca bismillah bayangin misalnya kalian dalam posisi seperti ini, kalian main ke Turki. Di sana madhabnya sebagian Hanafi. Masjid yang tua-tua kan biasanya di Turki banyak masjid-masjid yang tua-tua. Masuk ke masjid tua. Masjid tua itu biasanya kalau kita bersuara suaranya menggema. Betul atau tidak? Suara kita jadi kencang. Masuk ke masjid tersebut, bayangin diri Anda berada di tengah-tengah. Jadi antara makmum belakang, makmum depan. Imamnya baca bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba kalian teriak amin. Tahu-taunya nggak ada satupun makmum yang bilang amin. Ente sendirian yang teriak-teriak bilang amin. Kira-kira malu apa enggak? Selesai sholat langsung bilang, wah ini imamnya ini madhabnya madhab lain ini orang nggak bener ini akidahnya salah ini segala macam. Emang ente kira orang Indonesia doang masuk surga? Jadi mereka punya madhab aminnya tidak dibaca kenceng, tapi dibacanya di dalam hati. Ada yang begitu Ujang, ada yang begitu. Jadi
pesan saya apa? Jangan mudah nyalahin orang, tanya dulu ini apa ya latar belakangnya, pengambilannya dari mana ya. Jadi boleh sesuai selera, ya, sesuai selera kita. Bisa saja kita kumpul sama mereka, nggak ada masalah, walaupun berbeda madhabnya, karena pengambilannya semuanya dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja pemahamannya berbeda, karena satu kata itu bisa difahami dengan arti-arti yang berbeda. Makanya Rasulullah katakan, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang berijtihad tapi mumpuni. Oh, ini Rasulullah bilang, orang yang berijtihad dia benar dapat pahala 2. Orang yang berijtihad kalau dia salah dapat pahala 1. Oh, berarti dapat pahala semua, walaupun benar walaupun salah. Iya, tapi yang dibilang oleh Rasulullah SAW, orang yang berijtihad artinya orang yang memang mampu untuk berijtihad. Enggak semua orang. Oh, dibilang, wah Rasulullah bilang begitu, saya boleh dong baca Quran, saya terjemahkan semau saya tafsirkan semau saya. Kemudian kalau saya benar saya dapat pahala 2, kalau saya salah saya dapat pahala 1. Itu mah kalau kata orang Sunda gelo. Tahu gelo ya? Itu beleguk, tahu beleguk ya? Enggak boleh begitu. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti. Rasulullah katakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Kata Rasulullah, orang yang dia itu mengatakan atau mengomentari Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, kemudian dia benar, maka dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena perlu kepada ilmunya, nggak sembarangan nerjemahin. Rasulullah SAW kita baca di dalam Al-Quran. Oh, Allah berfirman apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tanya sama Ustaz, "Tat, hukum khamr apa, Tat?" Haram. Wah, Ustaz mah enggak enak. Susah sama Ustaz mah, nanya sedikit-sedikit jawabnya haram. Saya mah langsung aja mau Al-Quran. Dia baca Al-Quran, cari hukum khamr. Cari di Google, hukum khamr menurut versi Al-Quran. Wih, akhirnya dia buka, keluar ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, akan hukumnya arak. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Katakan wahai Muhammad, di dalamnya terdapat dosa, tapi terdapat juga manfaat. Tuh, enak Al-Quran kan? Al-Quran bilang ada dosanya, ada mudaratnya, ada manfaatnya. Kita ikut Al-Quran aja. Jadi maksudnya apa? Maksud Allah nih, kata dia, kalau saya katakan ini enak, ini menurut saya enak, menurut saya juga nggak enak. Artinya apa? Yang mau minum-minum, yang nggak mau bodo amat. Kan begitu? Kalau bahasanya seperti itu. Ketika ditanya hukum khamr bagaimana? Menurut versi Al-Quran Habib, ya, ini Allah mengatakan ketika Rasulullah ditanya hukum khamr, Allah mengatakan bahwa di dalamnya terdapat mudarat, di dalamnya terdapat manfaat. Kalau saya katakan di dalamnya ada mudarat, ada manfaat, artinya apa? Yang mau-mau, yang enggak jangan. Karena ada mudaratnya, ada manfaatnya. Enak. Saya ini ikut manhaj Al-Quran, dia bilang. Enggak ikut madhab Habib, enggak ikut madhab Ustadz, madhab Kiai, enggak enak. Haram semua. Kita katakan semuanya perlu kepada ilmunya. Makanya Al-Quran itu ngasih hukum bitadrij, dengan step by step gitu ya, sedikit demi sedikit. Al-Quran itu pertama tidak ada larangan, khamr malah dihalalkan. Tapi dikasih tahu ada mudaratnya, ada manfaatnya. Setelah mereka sebagian para sahabat ini ya, ceritanya khamr, setelah para sahabat mampu untuk meninggalkan, mungkin dia perjumpaan bulan lalu saya juga berbicara masalah ini ya. Setelah sahabat mereka sudah mampu untuk meninggalkan sebagian mereka, maka sebagian lagi tidak mampu untuk meninggalkannya. Akhirnya sholat yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Orang nggak waras, nggak sadar kan kalau minum-minuman keras. Akhirnya Allah larang, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat selagi kalian mabuk. Akhirnya apa? Kalau 10 menit, 15 menit atau 1 jam mau sholat, nggak ada yang minum minuman keras, nggak ada yang minum khamar. Tapi kalau malam gitu, waktunya agak lama dari isya ke subuh, mereka minum minuman keras sebagian di antara mereka. Bukan sesuatu yang bodoh, tapi memang dihalalkan. Bukan satu maksiat, karena memang dihalalkan. Syariat itu begitu dulunya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala larang, setelah itu tidak ada satu sahabat pun yang meminum minuman keras tersebut. Jadi dia ngambilnya yang lampau. Jadi ayat yang memang sudah dihapus dengan ayat yang baru. Makanya perlu kepada ilmunya. Bahaya. Memahami Al-Quran tanpa guru itu bahaya.
Lebih baik nggak usah dibaca daripada memahami dengan cara yang salah begitu. Nggak megang senjata itu lebih baik daripada senjata digunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu catat tuh. Itu catat tuh, lumayan tuh, bakalan banyak like-nya tuh. Paham? Lebih baik nggak usah. Lebih baik nggak usah daripada dipegang untuk hal-hal yang negatif. Tapi kalau digunakan untuk hal yang positif ya lakukan. Al-Quran dia baca untuk semau dia saja. Kelihatannya baik kalau saya mau langsung ikut kepada Al-Quran, padahal susah. Al-Quran itu diantara hal yang perlu dipahami daripada pemahaman Al-Quran, diantaranya bahasa Al-Quran bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, pelajari dulu diantara beberapa syarat daripada orang yang bisa memahami Al-Quran. Yang pertama diantaranya memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bahasa Arab satu diantara syarat yang banyak. Diantaranya bisa bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya 13 fan ilmu. Bahasa Arab satu nih punya berapa? 13 fan ilmu. Terkadang setiap orang ngambil satu fakultas misalnya gitu. Di dalam ilmu nahwu saja itu baru satu dari 13. Ini nahwu aja belum tahu. Kalau disebut nahwu kayaknya susah banget Antara Z sama Amr aja yang dibahas. Itu terkadang kitab yang paling kecil saja kita terkadang mutammimah atau jurumiyah kadang-kadang nggak tamat-tamat. Itu baru nahwu, belum pindah ke sorofnya. Sorof amthilah aja misalnya, amthilah taslifiyah yang dibikin orang Indonesia tuh, contoh-contoh saja begitu. Terkadang nggak khotam-khotam, apalagi dihafalin. Itu baru sorof. Belum yang lain-lain, bayan, ma'ani, badi', ilmu qawafi, ilmu kitabah, ilmu imla, banyak sekali ilmu bahasa Arab. Artinya apa? Nggak gampang memahaminya. Paling enak jadi orang awam, naik mobil disetirin udah nikmat tidur-tiduran, tahu-tahu nyampe. Enak nggak kira-kira? Daripada nggak bisa nyetir, sok-sokan pengen nyetir, yang ada kemana? Ke jurang kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahim tuh? Jadi ada berapa pendapat basmalah? Ada 2 pendapat. Ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Kita sudah masuk selama beberapa bulan ini kepada surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, kepada ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah katakan bahwa surat Al-Fatihah banyak namanya. Di antaranya apa? Fatihatul Kitab, sebagaimana nama yang dinamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan nama-nama yang banyak. Di antaranya Fatihatul Kitab. Di antaranya namanya Ummul Quran. Di antaranya namanya Ummul Kitab. Di antaranya namanya As-Sab'ul Mathani. Di antaranya nama Al-Fatihah Al-Quran Al-Azim. Di antara namanya juga Suratul Hamd. Banyak sekali. Seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Rasulullah menamakan surat Al-Fatihah dengan Fatihatil Kitab. Jadi semua penamaan tersebut ada dalilnya daripada hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Itu sudah jelaskan juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, saya pengen ngajarin kamu ayat yang paling agung, ayat yang paling hebat. Ketika diajari ternyata yang diajarkan surat Al-Fatihah. Artinya apa? Surat Al-Fatihah adalah surat yang hebat, surat yang agung. Rasulullah SAW juga katakan bahwa surat Al-Fatihah adalah cahaya. Dan Nabi manapun sebelum Rasulullah tidak pernah mendapatkan surat Al-Fatihah sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkannya. Kemudian juga surat Al-Fatihah kita pernah ceritakan bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah yang paling ampuh. Jadi kalau misalnya pengen meruqyah, kalian sendiri aja meruqyah dengan bacaan surat Al-Fatihah. Misalnya ada anak yang sakit atau ada anak yang memiliki kelainan dan semisalnya, pegang tangannya bacakan a'udzubillah atau pegang kepalanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sekarang secara tidak sadar saya sedang meruqyah kalian. Jadi bacakan surat Al-Fatihah. Kita ingat cerita sahabat yang lagi sedang berpergian dalam salah satu peperangan, tiba-tiba ada yang sakit, orang kampungnya ada yang sakit.
Tiba-tiba dibacakan langsung Fatihah, tahu-taunya sembuh, pulang diceritakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, iya, itu adalah ayat yang bisa meruqyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Fatihah juga untuk teman-teman biar tahu, insyaallah bulan depan kita baca surat Al-Fatihah lagi. Dan apa yang telah saya bahas, apa yang sudah saya ceritakan, apa yang sudah kita jelaskan, insya Allah yang paling terpenting bagi saya manfaat. Itu saja. Yang paling penting manfaat. Ilmu sedikit tapi dimanfaatkan itu jauh lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi nggak manfaat. Pesan saya di majelis-majelis manapun, kalau datang ke majelis-majelis seperti ini, jangan sampai pulang dengan kosong. Walaupun satu, wah kebanyakan nih Habib nih, otak saya nggak nyampe nih. Satu aja yang diingat apa? Surat Al-Fatihah ruqyah. Oh, alhamdulillah tadi ya, datang jauh-jauh ke Darul Fatihah saya ingat surat Al-Fatihah ruqyah. Alhamdulillah dapat ilmu kan? Alhamdulillah dapat ilmu. Kebanyakan nanti error nanti otaknya ya. Atau yang menurut kalian itu paling cocok dengan pemahaman kalian itu ambil ya. Oh, jangan gampang nyalahin orang lain. Oh, banyak juga tadi kita dapatkan ta'awudz itu begini, isti'adah begitu, fadilahnya bismillah dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dapat ilmu yang banyak, tapi tolong ilmu tersebut jangan dilupakan. Bawa pulang walaupun satu ilmu. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Catat itu. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Orang yang bodoh akan mengatakan, wah kebanyakan nih, pusing, mendingan tinggalin semuanya deh. Nah, itu namanya orang yang gak benar. Orang yang benar adalah orang yang mengatakan, segala sesuatu yang saya tidak bisa ambil semua, jangan tinggalkan semua. Artinya apa? Wah kebanyakan, ambil poin-poin pentingnya aja lah. Satu aja yang penting saya dapat, jangan sampai saya ketinggalan semua. Jadi insya Allah manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Wassallallahu jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afidin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sholat, kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa, ada kesempatan satu pertanyaan nggak apa-apa. Silakan.